Halo, selamat datang di Katanya Tarot Indonesia. Ini adalah secangkir kopi tarot, salah satu acara dari Katanya Tarot Indonesia yang aku biasa bikin seminggu sekali dan aku naikinnya setiap hari Sabtu. Readingan ini buat kalian yang belum tahu adalah readingan yang bebas lepas santai. Aku sambil minum kopi, sambil baca-baca, dan aku bacain hanya energi yang memang ada di dalam kartuku pada saat aku bacain. Jadi ini tidak mengacu, tertuju, menuju kepada elemen tertentu, kepada zodiak tertentu, apalagi individu tertentu ya. Ini sangat general, bisa resonate bisa enggak dengan kalian, bisa nyambung bisa enggak dengan situasi kalian. Kalau menyangkut orang lain juga bisa terbolak-balik. Pokoknya jangan dipaksain. Kalau memang readingan ini tidak sesuai, ya ini bukan readingan buat kamu. Kalau kamu tidak sesuai juga dengan akunya, dengan durasinya, dengan penempatan iklannya juga jangan dipaksain. Pokoknya apa yang membuat kamu tidak nyaman ya jangan dipaksain. Silakan move on, cari video, tarot reader, dan hal-hal yang memang sesuai dengan kriteria kamu dan membuat kamu nyaman. Kalau menyangkut orang lain tadi aku udah bilang ya bisa terbolak-balik. Pokoknya ambil yang kalian butuhkan, tinggalin sisanya. Jangan terlalu dibaperin ya. Karena aku harus selalu nyebutin intro ini supaya sebagai pengingat gitu, bahwa ini bukan personal reading. Dan mungkin buat beberapa teman-teman yang baru ketemu dengan channel ini, nemuin video aku, salam kenal sebelumnya, dan banyak yang masih bingung, ini apa sih? Kadang-kadang masih nanya gitu ya. Jadi ini bukan readingan. Kalau untuk kayak apa ya, sign-sign tertentu itu biasanya monthly aku bikinnya ya. Ini setiap minggu itu adalah readingan yang bebas. Oke, apa kabar? Mudah-mudahan kalian dalam keadaan baik-baik, sehat-sehat ya. Bagaimana minggu pertama di tahun 2022 kalian? Mudah-mudahan semuanya berjalan dengan lancar ya. Aku doakan semua yang terbaik lah pokoknya buat kamu. Kalaupun ada masalah selalu diberikan kesabaran, kekuatan ya, dan selalu doanya bahwa kalian diberikan solusi juga yang terbaik untuk kamu. Oke, mari kita masuk ke pembacaan secangkir kopi tarot. Minggu ini ada cerita dan pesan-pesan apa untuk secangkir kopi tarot minggu ini? The Lover card dalam keadaan terbalik. Tapi memang tadi waktu aku shuffle ya, aku beberapa kali ngeliat ada kartu death keluar beberapa kali. Jadi mungkin buat beberapa dari kalian baru saja mungkin ada sesuatu yang baru berakhir ya, tetapi di sini selalu kita di mana kita masih punya kesempatan ataupun waktu di dalam kehidupan kita, pastinya saat sesuatu berakhir di situ pula ada sesuatu yang baru terbuka. Saat satu pintu tertutup, pintu yang lain terbuka gitu ya. Ada satu akhir, ada satu awalan ya. Dan di sini dengan adanya The Lover card dalam keadaan terbalik, ini ada sesuatu mengenai satu hubungan. Ini bisa juga mengenai ikatan, mengenai komitmen, mengenai satu kontrak yang terputus. Bisa terputus, bisa juga ini adalah sesuatu yang merupakan masalah, kesulitan yang membuat adanya ketidakharmonisan. Cuma kalau yang aku lihat itu lebih kepada satu akhiran dari satu hubungan. Ini bisa hubungan di dalam pekerjaan, ini bisa di dalam hubungan percintaan, ya. Ini bisa juga masalah di dalam kerjasama yang sudah tidak sejalan lagi, yang sudah tidak selaras lagi, dan mungkin udah nggak ada pilihan lain selain ya mengakhiri hal ini, mengakhiri hubungan ini, mengakhiri ikatan ini. Ini readingan general, jadi bukan hanya mengenai masalah percintaan. Jadi silahkan disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing ya. Queen of Pentacles dalam keadaan terbalik. Dan buat beberapa dari kamu, ini tuh seperti kayak kalian sudah tidak mau lagi
memberikan jerih payah kalian, tidak mau memberikan upaya dan usaha kalian di sini gitu ya. Nggak mau ngasih apa-apa lagi. Sudah capek, sudah males, sudah enggan, sudah tidak mau lagi untuk meneruskan hubungan ataupun komitmen yang mungkin tidak memberikan keuntungan lagi ataupun sudah nggak berfungsi lagi di dalam kehidupan kamu, dalam diri kamu. Dan buat beberapa dari kamu mungkin sebelum-sebelumnya kamu yang banyak berkontribusi, kamu yang banyak memberikan support, kamu yang banyak memberikan dukungan, kamu yang banyak menanamkan hal-hal baik itu di dalam pikiran kamu, di dalam perasaan kamu, waktu kamu, materi kamu, tenaga kamu, dan lain sebagainya. Dan ada satu kayak ketergantungan satu pihak ke pihak lain kalau yang aku lihat di sini. Jadi kalau yang aku lihat mungkin satu pihak ini selalu menangani semuanya, selalu mengupayakan semuanya, selalu memberikan semuanya. Dari segala hal yang tadi aku bilang, kalau di dalam ini Queen of Pentacles mungkin di dalam materi, ya banyak hal seperti itu. Dari hal-hal kecil sampai hal-hal besar, dia harus kayak terbebani untuk memprovide kebutuhan. Dan mungkin hal ini berdampak kepada kehidupan dia. Sehingga kadang-kadang orang niatnya ngebantu, malah jadi ketiban masalah. Niatnya mau kebantu, jadi punya kewajiban untuk jadi provider buat orang. Niatnya kebantu jadi bikin orang terlena, jadi orangnya yang dibantu itu mempunyai ketergantungan sama dia. Dan dia pun tidak mau berusaha untuk mandiri, berusaha untuk bisa berdiri sendiri, berusaha untuk mandiri, yang tadi aku bilang. Dan buat beberapa dari kamu, ini mungkin juga ada hal mengenai status yang tidak jelas. Ini bisa jadi kalian berhubungan dengan seseorang yang statusnya nggak jelas, yang kamu juga nggak mengerti, dan sampai pada satu titik, ngapain lagi ya? Gue mau dicantolin sama ini orang, ngapain lagi ya? Gue terus memberikan apapun itu untuk orang ini, padahal gua sama dia itu tidak ada satu kejelasan di dalam komitmen, di dalam kontrak ini, di dalam hubungan ini, itu tidak jelas. Bahkan buat beberapa dari kamu mungkin ini adalah orang yang mungkin menjadikan kamu adalah sebagai option gitu. Sehingga yang tadinya kamu mau, yang tadinya kamu mungkin sabar, kamu berusaha sebaik mungkin, di sini kalau si Queen of Pentacles ini dalam keadaan terbalik, dia itu orang yang sangat full support. Dia membantu secara real gitu ya, membantu secara real, bukan hanya emosional aja, bukan hanya dalam masalah pemikiran-pemikiran saja, bukan hanya memotivasi saja, tetapi memberikan sesuatu bantuan ataupun kontribusi yang real. Dan dia adalah orang yang yang nggak bisa ngelihat orang lain susah, nggak tega. Dan hal-hal seperti ini kadang-kadang kalau ketemunya sama orang yang tepat sih nggak ada masalah. Ada orang yang tahu dibantu dan dia merasa segan dan sungkan gitu ya, karena orang sudah baik sama dia dan dia jadi tahu diri dan dia berusaha, mungkin satu, jangan lama-lama gue bergantung sama orang ini, gue harus cari cara, gue harus cari jalan supaya gue nggak bergantung lagi, kalau bisa malah gue bisa ngebayar, bisa mengganti, bisa membalikkan kebaikan orang ini
kembali kepada orang ini. Tetapi kalau kamu bertemu dengan orang yang tidak baik, orang yang nggak tahu diri, orang yang nggak tahu dibaikin, akhirnya apa? Akhirnya ngelunjak. Akhirnya walaupun tidak ada kata-kata ataupun tidak ada pernyataan bahwa ini hanya gue berikan sekali gitu ya, ataupun tidak ada ikatan, ngerti kan maksud gue ya, dia seakan-akan menganggap bahwa oh lama-lama gue butuh ini, gue minta ke sini dikasih, gue butuh ini, gue minta ini dikasih. Lama-lama dia merasakan itu adalah kewajiban kamu, itu adalah jadi kayak tempat shelternya dia gitu ya. Maksudnya kalau gue lagi susah, gue datang ke situ. Dia adalah ATM gue, dia adalah apa ya? Ya, dia adalah sumber di mana gue bisa mendapatkan hal-hal di saat gue lagi susah, gue lagi butuh. Dan kadang-kadang bukan hanya untuk kebutuhan-kebutuhan yang penting-penting saja. Begitu dia nemuin orang yang nggak sampai hatian, orang yang baik, orang yang nggak bisa ngelihat orang susah, orang yang selalu ingin mensupport, orang yang ingin ngelihat selalu kebaikan-kebaikan di dalam orang lain gitu ya. Dia jadi mempergunakan hal tersebut untuk hal yang memang menguntungkan dirinya dia. Jangankan ada rasa nggak enak, bahkan dia akan bisa nggak ada malunya lagi untuk menjadi benalu gitu. Tapi ada satu rasa kayak sesuatu yang menggantung gitu loh. Satu hal yang menyebabkan ketidakharmonisan, tidak selaras, diakibatkan satu orang ini merasa bahwa dirinya diberatkan. Dan dikarenakan hal ini, dia jadi punya banyak masalah. Mungkin dikarenakan dia banyak mensupport, jadinya dia yang punya masalah dengan keuangan dia. Jadinya dia yang banyak kredit, dia yang banyak ngutang-ngutang. Dan lama-lama hal itu kan bertambah. Apalagi kayak yang tadi aku bilang, kalau ketemu dengan orang yang gak tahu diri, dengan orang yang jadinya ngerasa bisa nginjek-nginjek orang, bisa mempergunakan dan memanfaatkan orang. Lama-lama dan bahkan bukan untuk kepentingan yang penting-penting loh. Aku sering sekali bertemu dengan orang yang punya masalah seperti ini beberapa kali gitu ya di klien aku. Dia bukan hanya masalah-masalah yang genting dalam artian kata kebutuhan hidup, tapi masalah pleasure-nya gitu ya, masalah-masalah mengenai hiburan-hiburannya. Itu pun digantungkan kepada orang ini karena ya dia nggak tegaan. Akhirnya apa? Akhirnya untuk menyudahi pun sulit. Sekarang kalau misalnya orang udah tahu bahwa kita ini kartu ATM-nya dia, mana mau dia kehilangan? Ya kan? Kayak kita punya kartu ATM kan, kita juga pasti akan simpen baik-baik. Kita nggak mau kehilangan dia karena kita tahu kalau sampai kehilangan kita susah untuk mengakses uang kita. Gitu ya. Nah, ini termasuk di dalam misalnya pekerjaan, di dalam mungkin juga keluarga, dalam mungkin di dalam mungkin pertemanan kita. Nah, jadi kamu juga harus bisa lihat orang-orang yang di sekitar kamu itu baik dengan kamu dikarenakan apa? Apakah di saat kamu memang lagi ada aja? Atau lagi ada hal-hal yang dia butuhkan saja? Ataupun tidak? Kita baru bisa ngelihat wujud sebenarnya orang-orang tersebut di saat kita lagi nggak ada hal yang mereka butuhin dari kita. Atau kita tidak punya hal-hal yang mereka butuhkan.
Kita bisa ngelihat responnya, reaksinya dari mereka seperti apa, dan kita bisa tahu orang itu benar-benar teman kita, orang itu benar-benar keluarga kita, orang itu benar-benar orang yang menyintai dan mengasihi kita atau enggak. Ataukah mereka bisa terima dengan keberadaan, keterbatasan kita, ketidakpunyaan kita akan hal-hal yang mereka butuhkan, gitu ya. Itu bagaimana? Cuman kalau yang aku lihat di sini, seperti kamu sudah tidak lagi mau memberikan apapun itu. Tapi kamu tahu bahwa orang ini punya satu ketergantungan yang sumbernya ada di kamu. Sehingga kamu memutuskan hal tersebut. Gua nggak mau lagi untuk ngasih apapun yang mereka minta dari gue. Ataupun memang ini kamu sudah tidak mampu lagi memberikan itu, gitu ya. Karena kamu juga ingin memprotek diri kamu sendiri. The Empress dalam keadaan terbalik. Dan Eight of Cups. The Empress dalam keadaan terbalik juga. Tapi gini loh, untuk kamu sampai kepada titik dimana kamu, oke, gue udah nggak mau lagi ada urusan, gue nggak mau lagi ada tanggung jawab, gue nggak ada lagi mau ada ikatan, gue nggak mau lagi disusahin, gue udah nggak mau lagi. Itu bukan sesuatu yang mudah, ya pastinya lah, semua orang juga begitu ya, tidak mudah pastinya. Tetapi kalau yang aku lihat di sini dengan adanya Empress, untuk kamu mempunyai kontrol itu, untuk kamu bisa akhirnya punya kendali itu nggak gampang. Karena kamu pun mungkin bisa melakukan hal-hal yang sebelumnya kamu lakukan. Termasuk saat kamu dijadikan option, termasuk di saat kamu dimanfaatkan, dipergunakan, dan kamu memberikan hal-hal tersebut. Kamu punya satu kayak ketergantungan gitu loh, ketergantungan terhadap situasi dan kondisi ataupun orang ini, ataupun hubungan ini. Dan kamu punya satu perasaan, akhirnya kamu ngelakuin hal tersebut karena kamu takut kehilangan. Jadi kamu kayak ngerasa nggak punya kekuatan untuk nyetop, untuk akhirnya bilang, gue kayaknya udahan deh, gue harus udahin deh, gue udah harus selesai deh, gue harus ninggalin ini deh. Eight of Cups dalam keadaan terbalik. Karena ini perjalanannya ini bisa dibilang butuh beberapa kali, butuh beberapa lama untuk kamu akhirnya, iya gue udah. Karena di sini kalau yang aku lihat dengan adanya si Eight of Cups ini, kamu berusaha mati-matian dulu. Mungkin berusaha memberikan apa yang mereka inginkan dari kamu, menjadi apa yang mereka inginkan dari kamu, melakukan apa yang mereka inginkan dari kamu, dengan harapan, oh ya itu bisa ngerubah, oh ya itu bisa membuat mereka sadar, oh ya itu bisa membuat mereka melek bahwa gue yang peduli, bahwa gue yang ada, yang sayang, yang bisa gitu loh, yang mereka butuhin. Tapi kalau yang aku lihat, sampai di satu titik kalian ngerasa ada mungkin satu rasa mulai tidak aman. Bukan hanya tidak nyaman buat beberapa dari kamu, mulai tidak aman. Aman ini kan menyangkut banyak hal, baik secara
ekonomi, finansial. Wah, keuangan gua terancam nih. Kalau gua terus di sini, mungkin bukan baru sinyal, tetapi kamu sudah mulai mendapatkan masalah-masalah itu. Dan mungkin tadinya kalian nggak sadar. Kalian hanya melakukan itu berdasarkan rasa-rasa yang kalian miliki. Oh, dia temen gue, oh dia sahabat gue, oh dia keluarga gue, oh dia kekasih gue, oh dia pasangan gue, oh dia suami atau istri gue, dan lain sebagainya. Tapi kalian mulai menyadari, kok gue jadi ini ya, jadi perahan ya di sini. Udah gitu bukan hanya perahan, guenya yang mati-matian juga mengusahakan. Banyak orang yang sebenarnya tidak mempunyai kemampuan untuk menolong orang atau memprovide orang lain, tetapi dikarenakan dia tidak enak ataupun dia takut orang ini akan pikir apa dan lain sebagainya, orang ini nggak sayang lagi sama dia, nggak peduli lagi sama dia, nggak mau jadi teman dia lagi, nggak mau jadi kekasih dia dan lain sebagainya. Dia mengusahakan hal tersebut walau dengan cara lain yang dia sebenarnya tidak punya hal tersebut. Dia harus pinjem, dia harus apa, gitu loh. Tapi kalau yang aku lihat di sini, ini sudah menyebabkan satu ketidaknyamanan, satu ketidakamanan, termasuk ke dalam diri. Ada sesuatu yang kamu ngerasa, ya ini udah sangat mengancam, ini sangat sudah tidak baik gitu ya, situasi dan kondisinya, dan gue udah berusaha taruh segala sesuatunya. Buat beberapa dari kalian, ini bukan hal yang kalian cuman usahain sebulan, 2 bulan. Kadang-kadang buat beberapa orang untuk dia meninggalkan satu situasi atau satu hubungan yang udah nggak baik itu biasanya bukan pas di saat hubungan itu sedang tidak baiknya. Maksudnya di saat itu masalah lagi panas-panasnya. Biasanya dilihat dulu apakah ada perubahan, apakah ada perkembangan, apakah bisa diperbaiki, apakah bisa dan lain sebagainya. Dan biasanya ini ada yang beberapa bulan, ada yang setengah tahun, ada yang bahkan tahunan gitu ya. Baru kalau yang aku lihat di sini ceritanya adalah ada satu ketidakharmonisan, ketidakseimbangan ya di antara kamu dengan ikatan kamu dengan seseorang yang kamu sudah usahakan lumayan lama, lumayan mampus-mampusan. Dan akhirnya kamu lihat, iya ya, nggak bisa nih aku pertahanin lagi. Sampai semuanya kayaknya gue udah kasihin kok semuanya. Gue udah lakuin apa yang gue bisa. Gue udah berusaha ada di sini dan gue udah berusaha segala hal yang bisa gue lakuin. Tapi ya nggak akan bisa klik, nggak ketemu gitu loh. Ini nggak bisa lagi. Gua harus pergi. Eight of Cup. Gua harus pergi. Sudah tidak nyaman lagi, out of control juga gitu ya, udah nggak mau ngurusin lagi. Empress dalam keadaan terbalik, Queen of Pentacles dalam keadaan terbalik. Iya, ini orang yang udah kayak drop. Oke, gua udah nggak. Bahkan untuk bergerak sedikit aja dia nggak mau. Udah cukup. Gua udah mau pergi. Bukan udah mau pergi, mungkin buat beberapa dari kamu udah pergi beneran gitu ya. Udah akhirnya pergi beneran, tapi buat beberapa dari kamu mungkin ini masih di dalam transisi ataupun masih dalam proses dimana kamu masih ngerasain perasaan-perasaan itu, dan kamu sudah mulai enggan untuk melanjutkan, mempertahankan hubungan ini karena sudah sangat banyak mungkin perbedaan,
Mungkin juga kalian berhubungan dengan orang di saat si lover card dalam keadaan terbalik ini adalah orang yang tidak bisa menjaga komitmen, dan ini membuat ya udah ngerasa nggak nyaman lagi, dan perasaan-perasaan inilah yang membuat kalian akhirnya ya itu. Nah kan, Four of Wands dalam keadaan terbalik. Hubungan perasaan juga yang tidak stabil. Pokoknya udah nggak stabil, udah kayak udah berantakan. Mungkin fondasinya juga kurang baik, kurang kokoh, dan membuat perasaan kamu pun semakin hari nggak nyaman. Makin lama makin nggak nyaman gitu ya. Buat beberapa dari kamu ya mungkin ini masih di dalam konflik-konflik. Jadi ini masih di dalam situasi dan kondisi itulah. Age of Swords. Iya, sebelumnya tuh masih nggak bisa mutusin, nggak bisa ngelepasin, nggak bisa. Jadi masih pikirannya tuh masih kemana-mana gitu loh, masih ngebulet aja. Page of Swords, ya. Dalam keadaan tegap, kamu makin melihat di saat kamu nggak bisa memberikan ataupun tidak bisa melakukan apa yang diminta dari kamu untuk kamu lakukan. Kamu semakin mempelajari dan semakin melihat orang semacam apa yang sedang dealing sama kamu. Dari kata-katanya kalau yang aku lihat di sini, itu makin bikin kamu sadar gitu loh, bahwa selama ini dari perbuatan dia, dari kata-katanya, kamu makin sadar, kamu mempelajari hal ini tuh ya kamu kayak gini loh, gimana ya cara ngomongnya, kamu kayak ngelewatin satu waktu yang kalau aku lihat itu tidak sebentar untuk kamu bisa ngunyah si masalah ini dan akhirnya ngerti, oh rasanya pahit gitu ya, untuk kamu bisa mengolah, memproses situasi dan kondisi ini sampai kamu ngeliat, oh ternyata dia itu mau sama gue karena dia itu pengen duit gue, oh ternyata dia itu mau sama gue karena gue ini samsaknya dia, tempat dia kalau dia kesel dia bisa punching bag gitu ya, sak yang dipukul-pukul gitu ya maksudnya, atau ya hal-hal seperti itulah gitu ya, ataupun nggak dipukul. Kenapa gue pikiran itu nggak dipukul secara ini ya, tapi ya nggak pernah tahu gitu kan. Cuman kadang-kadang ada orang yang memang menginginkan seseorang ada di dalam kehidupan dia dengan purpose apa? Purpose dia itu dijadikan kayak korbannya. Gitu loh, kayak dijadiin korbannya. Dan dia harus ngerasain satu kemenangan untuk ngerasain punya power, punya kekuasaan, punya percaya diri, dan itu pamornya dia. Saat orang ngemis-ngemis, saat orang mencintai dia dengan segenap hatinya dan memberikan apapun yang dia berikan, itu ada orang yang mendapatkan kenikmatan dari hal-hal tersebut dan dia pergunakan itu. Dan di saat orang ini misalnya kelihatan mendewakan orang ini ataupun seakan-akan nggak bisa hidup tanpa orang ini, itu ada satu kepuasan tersendiri untuk beberapa orang, dan ini mereka punya masalah sendiri. Tapi kamu
mempelajari hal ini sampai kamu melihat benar-benar, sadar benar-benar, itu nggak cepet. Bahkan mungkin orang banyak yang ngomong sama kamu, dia tuh udah nggak baik buat lo. Lu sadar nggak sih orang yang sama lo itu, lu tuh dipergunain sama dia. Dia itu nggak baik buat lo. Dia itu nggak menghormati lo. Dia itu udah nggak nggak apa ya, nggak seharusnya ada di dalam hidup lo. Cuman kadang-kadang kitanya yang berusaha nutupin. Karena apa? Keinginan ego kita. Kitanya yang berusaha ngedefense orang itu, baik orang itu ataupun kita sendiri. Kita berusaha ngeblok. Enggak, ini tuh baik buat gue. Gue tuh sayang, mereka tuh sayang, cuman caranya aja. Mereka tuh peduli sama gue, cuman caranya aja. Mereka tuh masih ada mau sama gue, cuman caranya aja. Walaupun udah jelas-jelas mungkin kalian diduain, mungkin kalian diselingkuhin, mungkin kalian diporotin, mungkin kalian dihianatin, mungkin kalian di-abuse secara verbal dan lain sebagainya. Terus kalian dikontrol, kalian apa. Kadang-kadang kita ngelihat itu, oh itu salah satu bentuk sayang. Apakah salah satu bentuk sayang itu membuat hati orang merana? Eight of Swords dalam keadaan tegap. Dan Two of Wands. Eight of Swords ya, dengan Empress dalam keadaan terbalik. Kamu sudah, ya ini sudah membuat kamu tuh kehilangan kebebasan kamu. Kamu mungkin udah ngerasa nggak nyaman, udah ngerasa nggak aman, rasa-rasanya nggak enak lah pokoknya. Ya ini, insecure, ngerasakan ketidaknyamanan. Baik ketidaknyamanan di dalam hubungan kamu, dalam kehidupan kamu, baik di dalam diri kamu sendiri. Dan kadang-kadang di saat kita berhubungan bersama orang yang tidak menghormati dan menghargai nilai-nilai ataupun diri kita, kalau kita berhubungan cukup lama dengan orang-orang seperti itu, lama-lama cara kita memandang diri kita pun berubah. Kita jadi ngelihat diri kita itu nggak bisa ngelihat value di dalam diri kita, harga-harga, nilai-nilai, arti di dalam diri kita. Kita tuh jadi lama-lama ya jadi ngelihatnya ya karena ke brainwash. Lu bukan siapa-siapa, lu nggak bisa hidup tanpa gue, lu itu harus sama gue, lu itu hanya bahagia sama gue, dan saat kita ngerasain bahwa situasi dan orang ini itu membuat kita ada di dalam satu hal yang kurang baik, akhirnya kita jadi mempertanyakan, bener nggak ya? Nanti kalau gue lepasin, gue nggak happy, gue apa tanpa dia? Gue gimana caranya hidup tanpa dia? Gue caranya bahagia tanpa dia tuh gimana? Gue gimana caranya nerusin ini semua tanpa dia? Karena apa? Orang itu cukup diberikan kesempatan untuk bisa membuat kamu punya satu ketergantungan secara emosi ke dia, di mana dia mempergunakan ketergantungan secara emosi ini ke orang ini dengan mempergunakan apa yang kamu miliki untuk bisa dikuasain sama dia. Sehingga apa? Kamu nggak mau ngelepasin dia, otomatis apa? Kamu harus nurutin apapun maunya dia. Mau itu masalah yang aku bilang finansial, uang, materi, dan lain sebagainya. Dan kebutuhan-kebutuhan lain termasuk biologis, termasuk
termasuk hal-hal lain. Tapi kalau yang aku lihat dengan adanya Eight of Swords, dalam keadaan tegap, kamu ada di dalam satu situasi di mana kamu ngerasa terjerat. Kamu ngerasa nggak bisa kemana-mana karena kamu takut terluka. Kamu ngerasa keikat padahal kamu ya seperti orang ini ya. Kamu ditutup matanya. Ya mungkin kamu dibikin buta. Kamu dibikin buta. Kamu dibikin nggak berdaya. Kamu dibikin nggak mau keluar. Kamu dibikin senyaman mungkin bersama mereka dan hanya mereka yang bisa nyaman walaupun dengan ketidaknyamanan yang mereka sebabkan kepada kamu. Yang akhirnya itu jangan main-main loh. Kalau kayak gitu itu orang perlu waktu yang lama bahkan sampai ke psikolog, bahkan harus sampai ke ya profesional untuk bisa ngelepasin dia dari situasi seperti ini. Kadang-kadang orang, oh nggak apa-apa kok putus, ampun. Kadang-kadang kita nggak tahu dampak dari satu atau beberapa hubungan yang pernah kita lewati, apalagi kalau misalnya kita dealing dengan narsistik, dealing dengan orang-orang yang bisa mengakibatkan satu dampak yang negatif kepada diri kita sendiri, yang akhirnya itu akan merubah cara kita melihat diri kita, melihat kehidupan kita, melihat kemampuan kita, dan lain sebagainya. Ada hubungan-hubungan di mana kita akhirnya kayak ke brainwash dan akhirnya kita jadi ngerasa nggak punya kemampuan, kita ngerasa apa ya, jadinya kita tuh kayak kita butuh mereka untuk kita supaya bisa hidup. Dan mereka tahu itu sehingga kita akan melakukan apa aja yang mereka mau. Karena apa? Dibikin situasi dan kondisinya kalau nggak ada mereka, lu itu lu itu bukan apa-apa. Kalau nggak ada mereka, lu itu bakal merana lah. Kalau nggak ada mereka, lu bakal nggak bisa bahagia. Kalau nggak ada mereka, jadi kayak kita tuh perlu mereka untuk mengkonfirmasi kebahagiaan kita. Kita butuh mereka untuk mengkonfirmasi bahwa kita ini oke, kita punya percaya diri, kita bisa menghormati diri kita bisa melakukan hal apa saja untuk diri kita dan lain sebagainya. Banyak orang yang akhirnya kehilangan itu dikarenakan apa? Berhubungan dengan orang yang salah, yang menyebabkan dampak yang kurang bagus, bahkan tidak bagus sama sekali. Nah, ini yang aku lihat di sini. Kalian ada di dalam satu situasi di mana kalian ditutup matanya dan kalian keikat tangannya, kalian nggak bisa kemana-mana. Padahal sebenarnya kalau kamu mau buka mata, kalau kamu mau lepasin ikatan kamu bisa lihat kamu punya celah-celah di antara pedang-pedang itu untuk kamu keluar. Pedang-pedang itu apa? Pikiran-pikiran kamu, pikiran-pikiran orang, tanggapan-tanggapan orang lain, dan hal-hal yang ada di dalam pikiran kamu. Ketakutan, keraguan, dan termasuk itu, gue bisa apa ya? Kalau lepas dari situasi kondisi ini, gue bisa apa? Gue mau apa? Gue kemana? Dan kamu mungkin fokusnya hanya melihat kekurangan, kelemahan kamu. Tapi kamu gak melihat kelebihan kamu apa. Nilai yang ada dalam diri kamu apa. Kemampuan kamu apa. Potensi kamu apa. Hal yang bisa kamu lakukan apa. Dan lain sebagainya. Cuman kalau yang aku lihat di sini, ada sesuatu yang kalian akhirnya kayak melihat sesuatu yang lebih baik, gitu loh. Karena di sini ada two of one, ya, dalam keadaan tegap. Di sini kalau aku lihat di saat kalian masih dalam keadaan terikat itu, kalian melihat sesuatu yang lebih baik. Mungkin ini kalian mendapatkan satu pencerahan. Mungkin ini ya hal-hal yang menyadarkan kalian bahwa ada sesuatu yang lebih baik kok di luar sana.
dibanding tempat kalian keikat sekarang. Burung ini mengenai kebebasan. Dan mungkin selama ini kamu menginginkan satu kebebasan, ingin lepas. Tapi di satu sisi kalian masih terikat. Dan ini mengenai kebebasan. Ini yang banyak yang banyak kayak menarik kalian ataupun membuka mata kalian. Membuat kalian bisa akhirnya punya kekuatan untuk walking away. Hal yang ngebuka mata kalian ini adalah sesuatu yang mungkin menunjukkan pada kalian harus ngelepasin diri dari situasi dan kondisi ini ataupun dari orang tertentu, dari hubungan tertentu. Kalian mungkin dibukakan, ya banyak hal. Mungkin teman, mungkin kenalan kalian, mungkin kalian melihat motivator gitu ya, ataupun kalian melihat apalah. Kadang-kadang orang ngelihat quote, baru sadar, ataupun hal-hal apa aja. Semesta ini bisa semesta ini bisa berkomunikasi dengan kamu dengan cara apa aja. Luas. Kadang-kadang gak sengaja ngelihat billboard, treng gitu kan kata-katanya. Kadang-kadang gak sengaja ngedengar orang ngomong treng, yang ngantem kita gitu. Semesta ini bisa berbahasa. Tinggal kitanya peka atau tidak. Nah di sini kalau yang aku lihat, kamu banyak mengalami kayak stuck gitu loh. Dan mungkin buat beberapa dari kamu sempat stuck di saat kamu sebenarnya sudah berusaha untuk lepas, kamu masih punya perasaan-perasaan itu. Dan kamu sadar bahwa selama gue masih menaruh harapan gue, selama gue masih mikirin orang ini, selama gue masih mempunyai satu kepercayaan bahwa mereka adalah sumber kebahagiaan gue gak akan kemana-mana. Gue harus mengambil kembali kendali dan power itu lagi untuk mendapatkan kebahagiaan gue. Gue harus pergi dengan apapun yang gue punya. Jangan sampai mereka ngambil segala sesuatunya. I collect yang tersisa. Gue harus pergi dan mengembangkan hal tersebut. Ya, claim your victory. Dan mungkin pada saat ini masih di dalam kamunya proses pembebasan diri kamu. Baik kamu yang sudah lepas dan masih di dalam tahap itu, ya, tahap berduka, tahap bersedih, tahap merana, meratapi satu kejadian itu kan ada stage-stage-nya. Ataupun ini adalah tahap di mana kamu sedang berpikir untuk mengakhiri satu situasi dan membebaskan diri kamu dari kekangan ini, dari trap ini. Dan selama kamu tidak melepaskan si pengikat-pengikat di kaki kamu, di tangan kamu, dan hanya bagus ya di sana begini, seneng ya di sana begitu, bahagianya ya, itu hanya di dalam pikiran kamu saja, itu hanya hayalan saja. Tetapi kalau kamu memang benar mau, kamu harus mulai dengan apa? Dengan melepaskan satu persatu jeratan-jeratan ataupun ikatan-ikatan yang mengikat kamu di dalam situasi ini dan membuat kamu tidak bisa bebas. Ya? Oke? Oke lah. Ini adalah pembacaan atau readingan untuk secangkir kopi tarot minggu ini. Mudah-mudahan ada yang berguna. Kita ketemu lagi di minggu depan. Selamat menikmati weekendnya. Sehat selalu. Sampai ketemu. Namaste.